Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini Allah masih perkenankan kita untuk hidup di atas keimanan. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat-sangat harus kita khawatirkan kehilangannya, dan harus nantiasa kita jaga dan syukuri keberadaannya. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kita, teladan kita, dan untuk para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang setia mengikuti beliau hingga hari kiamat. Sahabat tasbih yang Allah, alhamdulillah masih dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang beliau rahimahullah membahas panjang lebar tentang efek-efek dosa yang diperbuat oleh seorang hamba, yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa. Di antaranya yang paling terakhir, di episode terakhir, beliau rahimahullah menyebutkan bahwa di antara sebab dampak buruk perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah menghilangkan nama-nama baik yang Allah sematkan menjadi diganti dengan predikat atau laqab atau julukan-julukan buruk. Seperti misal seorang itu dikatakan muttaqi, dia bertakwa, dia al-muhsin, dia berbuat kebaikan, muti', munib, dan lain sebagainya. Allah ganti dengan predikat atau sebutan-sebutan yang jelek. Kemudian disebutkan al-fajir, al-asi, al-azzani, al-musi, al-mukhalif, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman rahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar salah satu atau sekian perkara, beberapa perkara yang berkaitan dengan sebab ya, atau akibat dari dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wad-Dawa oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita sampai di halaman 194 di pasal yang baru. Di pasal yang baru. Fasl qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru, wa min uqubatiha, dan diantara akibat dosa atau maksiat, annaha tu'athiru bil khasiyati fi nuqsanil aql. Dosa mampu mempengaruhi, memberikan dampak dari al-khasiyah. Al-khasiyah ciri atau keahlian, sesuatu yang khusus yang berdampak pada kurangnya akal. Apa ini maksud dengan kurangnya akal? Artinya akal tersebut tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Fala tajid aqilain ahaduhuma muti'un lillah wal akhara 'asin. Maka kamu tidak akan pernah menjumpai ya orang yang berakal, di antara salah satu di antara mereka dia yang satu taat kepada Allah, yang satu lagi berbuat maksiat. Artinya tidak terkumpul orang yang berakal atau yang sempurna akalnya dengan sebab kemaksiatan. Tidak mungkin sempurna akal, sebab nanti beliau jelaskan di kalimat-kalimat beliau setelah ini. Illa wa aqalul muti' minhuma awfar wa akmal wa fikruhu asah wa ra'yuhu asad wa sawabu qarinuhu. Tidak mungkin akal itu sempurna, baik yang maksudnya gini, tidak mungkin akal itu sama kedudukannya antara yang taat kepada Allah dengan yang tidak taat kepada Allah. Artinya jelas berbeda kualitas akal seseorang.
Jika yang satu, si fulan A membiasakan atau mendawamkan atau menjaga batasan-batasan hukum Allah, senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah, sudah jelas beliau mengatakan maka aqlul muti', akal orang yang senantiasa taat kepada Allah, awfara wa akmal, lebih banyak dan lebih sempurna akalnya. Wa fikruhu as-sah, pikirannya pun lebih jernih, lebih benar. Wa ra'yuhu as-sadd, dan ide-idenya selalu brilian, ide-idenya selalu tajam. Was-sawabu qarinuhu, bahkan kebenaran, pilihan-pilihan kebenaran yang dia pilih adalah qarinuhu, menjadi hal yang biasa dan senantiasa menemaninya. Karena akal yang dia gunakan atau akal yang ia miliki sempurna sebab ketaatan dia kepada Allah. Bi khilaf, dengan sebaliknya orang yang sering berbuat maksiat, dia tidak akan mampu memaksimalkan akalnya. Mungkin was-was, mungkin nggak fokus, ya, susah fokus, kehilangan fokus dan lain sebagainya. Intinya tidak akan sama antara akil atau akal yang dimiliki oleh seorang yang senantiasa berbuat ketaatan, kemudian dengan akal yang orang yang senantiasa berbuat maksiat. Walihada, Ibnu Qayyim melanjutkan, walihada tajid khitab al-Quran innama huwa ma'a ulil uquli wal albab. Oleh karena itu, oleh sebab itu, kamu mendapati perintah-perintah Al-Quran yang bersumber dari Al-Quran sesungguhnya ada kaitannya dengan orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memiliki albab. Al-lub artinya akal pikiran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, "Wattaquni ya ulil albab." Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Dan Allah juga berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu" dalam surat At-Talaq ayat 10. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yadhakkaru illa ulul albab" dan surat Al-Baqarah ayat 269. Wa nadha'iru dzalika katsirah, dan yang semisal banyak sekali. Artinya Allah menyinggung perintah-perintah yang Allah keluarkan dalam Al-Qur'an ada kaitan eratnya dengan mereka yang punya akalnya, yang senantiasa memaksimalkan akalnya, yang senantiasa mempergunakan akalnya dengan yang sebenar-benarnya. Makanya jangan heran, la'allakum ta'qilun ya ulil albab dan lain sebagainya, Allah sebutkan banyak. Wa kaifa yakunu 'aqilan wafiral 'aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi. Dan gimana dia disebut wa kaifa yakunu 'aqilan? Gimana seorang tadi bisa disebut orang yang berakal, maksudnya pelaku maksiat? Wafiral 'aql, akalnya sempurna. Sedangkan man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi. Sedangkan dia berbuat maksiat kepada zat yang nyawa, akalnya, ya pikirannya semua berada di genggaman Allah Azza wa Jalla. Dan dia tinggal di dunia yang Allah juga ciptakan dunia tersebut. Wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahidu. Padahal dia tahu Allah mampu dan Allah maha melihat dan memperhatikannya. Fayasih, kemudian memaksiatinya. Wa huwa bi'ainihi ghairu tawarin anhu wa yasta'inu bi ni'ami ala masakhatihi. Dan tidak mungkin dia meminta tolong dengan nikmat atau mempergunakan nikmat yang Allah berikan dalam rangka berbuat kemaksiatan yang mendatangkan kemarahan Allah. Wa yastadi kulla waqtin ghadabahu alaihi wa la'natahu lahu wa bi'adahu min qarbihi wa qurbihi wa taradahu an babihi wa iraduhu anhu wa khidlanuhu lahu wa takhliyah bainahu wa bain nafsihi wa aduwihi wa suqutahu min 'ainihi wa hirmanihi ruha ridahu wa hubbah wa qurratal 'aini bi qurbihi wal fawza bi jiwarihi wan nadhara ila wajhihi fi zamarati awliyaihi ad'af dhalika min karamati ahli ta'ah wa ad'af dhalika min uqubati ahli al-ma'siyah. Intinya beliau Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa ya, bagaimana mungkin gitu ya, semakin seseorang itu melakukan ketaatan, tidak mungkin akalnya berkurang, dan sebaliknya selagi seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka pelan-pelan
perlahan dia akan berkurang akalnya dari kesempurnaan. Fa ayyu aqlin liman athara ladzata sa'atin aw yaumin aw dahr. Akal mana yang lebih memilih kelezatan nikmat maksiat, yang katanya maksiat itu nikmat menurut mereka. Ladzata sa'atin, kenikmatan yang hanya sesaat. Ya. Au yaumin, atau satu hari. Au dahrin, atau ya 1 tahun, 1 abad. Tsumma tanqadi ka'annaha hulmun lam yakun. Kemudian hilang bagaikan mimpi yang belum pernah terjadi. Nikmat yang katanya kelezatan tersebut, yang katanya ini lezat, ini nikmat melakukan kemaksiatan. Ala hadzal na'imil muqimul fawzul azim. Maksudnya Ibnu Qayyim sedang membandingkan, jika kalian punya akal atau jika akal tersebut sehat, tidak akan mungkin memilih kenikmatan yang sesaat kemudian menggadaikannya dengan menggadaikan kenikmatan yang abadi dengan kenikmatan yang sesaat. Kira-kira seperti itu. Memang jiwa manusia ya, di antara nafs yang Allah sebutkan di dalam Quran, ada memang di antara sifatnya nafsu itu adalah ammarah bisu. An-nafsul ammaratu bisu. Nafsu yang senantiasa menyeret, mendorong atau menarik seseorang bisu dalam perkara-perkara yang buruk. An-nafsul ammaratu bisu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang yang berakal tidak akan mungkin rela menggadaikan kenikmatan yang abadi dan kemenangan yang nyata, yang jelas, yaitu saat Allah memasukkan ahli surga ke dalam surga. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man zu'ziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah beruntung, dia telah menang, sukses. Ya. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah, bahkan rela, masa nggak mungkin rela orang yang berakal itu menggadaikan kenikmatan dunia sekaligus akhirat, yaitu dengan ketaatan kepada Allah. Walaula al-aqlu alladhi taqumu bihi alaihi al-hujjah lakana bimanzilatil majanin. Ya. Kalau bukan karena akal, alladzi taqumu bihi alaihi al-hujjah lakana bimanzil. Kalau bukan karena akal yang nantinya itu menjadi hujjah di hadapan Allah, maka dia bisa menjadi orang atau kedudukannya sama seperti orang bodoh atau maaf, orang gila. Bal qad yakunul majanin ahsanu halan minhu wa aslama akibatan. Atau bisa jadi dalam perkara ini khususnya, maksudnya dibanding orang yang katanya waras tapi senantiasa berbuat maksiat yang akhirnya mengurangi, ya, akhirnya maksiat tadi mengurangi kemaksimalan atau seseorang memaksimalkan otaknya. Bahkan bisa jadi orang yang gila, 100% gila, lebih baik dalam kondisi ini sebab dia lebih baik karena dia tidak dapat khitab syar'i atau dia tidak wajib melakukan hal-hal yang menjadi perintah. Bukankah syarat kita sholat sahnya adalah ya berakal, ya muslim, ya berakal. Berarti orang gila nggak termasuk. Baik, wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqli al-ma'ishi falaula ishtiraku fi hadha an-nuqsan la dhahara limuti'ina nuqsanu aqlin 'asina walakin al-ja'ihi 'ama wal junun funun. Wa ya 'ajaban law sahhatil 'uqul la'alimat. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, wa ya 'ajaban, sangat menakjubkan sekali, sangat aneh. Bal law sahhatil 'uqul la'alimat anna tariqa tahsilil ladzati wal farhati was surur wa tibil 'aishi innama huwa fi ridha manin na'im kulluh fi ridah. Maka sangat menakjubkan sekali, sangat aneh bahwa seandainya akal itu sehat, ia akan mengetahui jalan-jalan bagaimana ia mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kesenangan yang abadi, kebahagiaan, wa tibil 'aish, kehidupan yang baik. Innama huwa fi ridha man na'im kulluh. Karena sesungguhnya semua yang akan dilakukan adalah bagaimana semua yang dia lakukan, seseorang tadi lakukan demi menggapai kebahagiaan, kesenangan itu, ia sejatinya sedang melakukan atau mengarah kepada keriduan kepada Allah, ridha Allah Azza wa Jalla.
wal alamul wal adzabu kullu fi sakhatihi wa ghadabihi. Sebagaimana rasa sakit, rasa sempit, rasa susah, semuanya karena kemarahan Allah kepada seorang hamba. Fa fi ridahu qurratul uyun. Dalam keriduan Allah terdapat qurratu ain, yang mengenakan dipandang itu, qurratul ain. Wa sururun nufusi wa hayatul qulub. Ada kebahagiaan jiwa, hidupnya hati, wa ladzatul arwah, wa tibul hayah, wa ladzatul aish, wa atyabun na'im, mimma law wuzina minhu mithqala dzarratin min na'imid dunya lam yafi bihi. Intinya ada kebahagiaan yang tidak akan pernah terukur oleh beratnya dunia dan seluruh kebahagiaan dunia. Bal idza hasala lil qalbi min dzalika aisara nasibin lam yarda bid dunya wa ma fiha 'iwadan minhu wa ma hadha fa huwa yanta'imu yatana'amu bi nasibihi min ad-dunya a'dama min tana'umil mutaraqin fiha wa la yashubu tana'umu bidzalika al-hadh al-yasir ma yashubu tana'umul mutrafin min al-humumi wal ghumumi wal ahzani wal mu'aradat bal qad hasala 'ala an-na'imain wa huwa yantadhiru na'imain akharain a'dham minhuma. Intinya teman-teman yang dirahmati Allah, ada kebahagiaan yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, intinya kebahagiaan yang hakiki yaitu dengan taat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 104, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Jika kalian sakit, kata Allah, mereka pun juga sakit. Ini tentang, apalagi tentang perjuangan yang harus kita rasakan. Perjuangan dalam apapun yang harus kita seriusi. Ya capek, ya ngantuk, ya lelah. Kalian pedih, letih, lesu. Sama, mereka pun sama. Orang-orang yang menghendaki keburukan untuk agama kita dan orang-orang muslimin sama. Mereka pun berlelah-lelah. Ya, kalau capeknya sama, mereka siang malam memikirkan bagaimana menghancurkan generasi muslimin. Kita pun sama, siang malam bagaimana mengangkat generasi muslimin keluar dari jurang-jurang keburukan dan kemaksiatan. Tapi ada satu yang beda. Kata Allah, "Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalian punya harapan di sisi Allah. Ya. Kita mengharap ridha Allah, kita mengharap kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah yang ujungnya surga. Ya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, sedangkan mereka tidak berharap apa-apa. Fala ilaha illallah ma anqasa aqla man ba'ad darra bil ba'r wal miska bir raji' wa murafaqatal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin bimurafaqatil ladzina ghadaba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Maka ya, sungguh ya, anqasa aqla man ba'ad darra. Ma anqasa artinya sungguh remeh sekali otaknya, akalnya, kurang sekali akalnya, kata Ibnu Qayyim. Ya. Orang yang menjual ad-dar bil ba'r. Ini ungkapan-ungkapan. Ya, artinya menukar sesuatu yang murah, sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah, yang remeh. Bahkan beliau mengatakan wa murafaqatal ladzina an'ama Allah 'alaihim. Kemudian menukar kebaikan atau murafaqah, nanti akan bertemu para orang-orang soleh dari generasi nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Kemudian menukarnya dengan orang-orang yang Allah marah dengan mereka, Allah murka terhadap mereka, wa la'anahum, bahkan Allah laknat mereka, wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ya. Teman-teman hati Allah, itu tadi salah satunya, maksiat mampu mengurangi kemaksimalan atau seseorang tidak lagi maksimal menggunakan akalnya. Sekalipun gelarnya PhD, gelarnya doktor, kalau dia sering bermaksiat, dia akan ada sesuatu di mana itu kelemahan atau akalnya tidak sempurna atau akalnya tidak digunakan dengan maksimal. Ya ada aja yang nggak fokus, ya apa dan lain sebagainya. Faslun, pasal baru, wa min a'zami uqubatiha, dan di antara dampak
dari atau akibat dari kemaksiatan adalah annaha tujibul qati'ah bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Kemaksiatan mampu memotong hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Wa idza waqa'atil qati'ah inqata'at anhu asbabal khair. Jika hubungan tadi terputus, hubungan baik antara hamba dengan Rabb-nya terputus, maka terputus pula jalan-jalan atau sebab-sebab kebaikan, asbabal khair. Wattasalat bihi asbabus syarr, sudah pasti terputus amal kebaikan atau sebab-sebab datangnya kebaikan, tapi menyambungnya malah, yang tersambung malah sebab-sebab keburukan. Na'udzubillah. Fa ayyu falahin wa ayyu raja'in wa ayyu 'aishin liman inqata'at anhu asbabal khair. Maka apa yang diharapkan dari sebuah terputusnya jalan-jalan atau sebab-sebab kebaikan? Enggak mungkin. Wa qata'a ma bainahu wa baina waliyhi wa maulahu alladhi la ghina lahu anhu tarfata 'ain. Kemudian memutus hubungan antara dirinya seorang hamba dengan Rabb-nya yang maha segalanya. Ya, sebagai walinya yang maula. Kemudian ya artinya enggak ada untungnya. Ya, enggak ada untungnya saat seorang yang pelaku maksiat dia malah memutus hubungan dia dengan Allah, padahal di tangan Allah segala sesuatunya. Wala budda minhu wala 'iwada lahu anhu wattasalat bihi asbabu syarr wasala ma bainahu wa baina a'da aduwi lahu fatawallahu adu. Kebalikannya, jika dia memutus tali hubungan baik antara dia dengan Allah, maka yang akan tersambung adalah hubungan-hubungan buruk atau asbab syarr, sebab-sebab datangnya keburukan kepada dirinya. Wa taqalla anhu waliyuhu, ya Allah enggak mau tahu, enggak mau ngurusin lagi. Fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wal ittisal min anwa'il alami wa anwa'il 'adzab. Maka jiwa tadi tidak bisa mendeteksi lagi dari sebab tersambungnya hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dan sebab juga atau sebab yang dirasakan oleh seorang hamba apabila dia menyambung sebab-sebab keburukan. Baik. Qala ba'du salaf, para sebagian ulama salaf mengatakan, ra'aitul 'abda mulaqan bainallahi subhanahu mulqan bainallahi subhanahu wa bainasyaitan. Fa in 'arada Allahu 'anhu tawallahu syaitan, wa in tawallahu Allahu lam yaqdir 'alaihi syaitan. Sesungguhnya seorang hamba itu seperti berada di dua, ya, antara Allah dengan setannya. Apabila dia berpaling dari Allah, tawallahu syaitan, maka syaitan akan mengambil alih dirinya. Kebalikannya, apabila ia lari dari setan, maka Allah yang akan mengamankan atau yang mengambil alih dirinya. Artinya ditolong oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dalam surat ini Allah sedang mengisahkan tentang permusuhan anak Adam, ya, kepada setan, kepada iblis. Makanya tadi, kalau yang larinya ke Allah, artinya lari dari Allah, menjauh dari Allah, setan akan mengambilnya. Kalau dia menjauh dari setan dan kembali kepada Allah, maka Allah yang akan menanggungnya. Masya Allah, Allah yang akan menjaganya. Yaqulu subhanahu li'ibadihi annahu akramtu abakum wa rafa'tu qadrahu wa faddaltuhu ala ghairihi fa amartu malaikati kulluhum an yasjudu lahu takriman wa tashrifan fa ata'uni wa aba aduwi wa aduwuhu fa asaw amri wa kharaja an ta'ati fa kaifa yahsunu bikum ba'da hadha an tattakhiduhu wa dhurriyyatahu awliya min duni fatuti'uhu. Ini kan tentang hadis qudsi. Allah mengatakan, aku telah muliakan abakum, Adam maksudnya, ayah kalian, dan aku angkat derajatnya, dan aku berikan keutamaan di atas lainnya, dan aku perintahkan malaikat-malaikatku seluruhnya untuk sujud kepadanya sebagai bentuk takrim, bukan ibadah, sujud takrim, sujud pemuliaan, tasyrif dan penghormatan. Fa'ata'uni, kemudian malaikat tadi mayoritasnya taat kepadaku. Wa aba aduwi wa aduwah, tapi ada satu musuhku dan musuhnya, yaitu iblis.
Fa'asa amri, dia bermaksiat kepadaku, tidak taat. Wa kharaja an ta'ati, dia keluar dari jalan ketaatan kepadaku. Fa kaifa yahsunu bikum ba'da hadza? Lantas memang pantas bagi kalian an tattakhiduhu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Kamu menjadikannya dan anak-anak keturunannya, maksudnya jin, iblis segala macam, menjadi aulia, teman dekat. Fatuti'unahu fi ma'siyati. Kamu mentaati mereka dalam rangka bermaksiat kepadaku. Wa tuwalunahu fi khilafi mardati. Kamu berwalayah, punya loyalitas kepada mereka dalam rangka mendatangkan dalam rangka keluar dari jalan keridhaanku. Wa hum aduwwil lakum wa alaitum aduwi wa qad amartukum bimu'ah. Kemudian akhirnya kalian malah nemenin setan, musuh-musuhku dan musuhnya Nabi Adam, kemudian melupakan aku. Wa man wala a'dahu al-malik kana huwa a'dahu indahu sawa'un fa innal mahabbata wa ta'ah la tatimu illa bi mu'adati a'da al-muta' wa mula. Ini penjelasan singkat saja oleh Ibnu Qayyim tentang konsekuensi dari seseorang yang melakukan kemaksiatan yang pada akhirnya, kalau Allah saja mengatakan bahwa setan itu adalah musuh, maka jangan kalian jadikan teman dekat. Intinya seperti itu. Kemudian wanabbaha, masih di halaman yang sama, subhanahu ala qubi hadhil muwalah wa hum lakum adu, dan sebagainya dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 juga, fatabayyana anna adawatahu rabbi wa adawatahu lana kullu minhuma sabun yad'u ila mu'adati fama huwa muwalah wa ma hadzal istibdal bi'sal lidh-dhalimi idza badala. Intinya jelas permusuhan yang sudah Allah katakan bahwa setan adalah musuhku dan musuh kalian, maka tidak ada lagi loyalitas kepada setan. Wa yushbihu, di halaman selanjutnya, wa yushbihu ay yakuna tahta hadzal khitab naw'un minal itabi latifun ajib wa huwa anni adaitu iblis idza lam yasjud li abikum adam ma'a malaikati fakanat mu'adatuhu li ajlikum thumma kana akibatu hadhil mu'adah an aqadtum bainakum wa bainahu aqdul musalah. Intinya ini ada sindiran dari Allah yang sangat lembut bahwa aku, kata Allah, sudah menjadikan iblis itu, atau sudah aku musuhi iblis itu dengan sebab mereka tidak mau sujud kepada ayah kalian, itu Adam. Fakanat mu'adatuhu li ajlikum. Ya. Maka permusuhannya iblis itu karena sebab kalian, wahai manusia. Tsumma kana akibatu hadhil mu'adah an aqadtum bainakum wa bainahu aqdul musal. Maka kalau kalian sudah dari awalnya sudah musuhan sama iblis, yang Allah juga sudah menentang, menyatakan iblis itu adalah musuh kalian, jangan kalian kembali bikin perjanjian perdamaian dengan mereka. Itu maksudnya. Dengan apa? Dengan kita mentaati mereka, yaitu mentaati iblis, jin, setan, kemudian berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Baik, teman-teman, sahabat tasya rahmati Allah, mungkin kiranya sampai sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan ada yang bisa diambil faidahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.